Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Free English Course channel with me Bella. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Follow juga Instagram kami @englishcourse.free dan juga fanpage Facebook kami @englishcourse.free. Well class, now we will learn about chapter 2. Hari ini kita akan belajar materi di bab 2 dengan tema This is me atau Inilah saya. In this chapter we will learn to share an inquiry about each other. Di bab ini kita akan belajar bagaimana cara berbagi dan menyelidiki atau mencari informasi tentang satu sama lain, including mencakup beberapa hal. The first one is our identity. Yang pertama adalah tentang identitas kita. The second one is our hobby. Poin kedua adalah tentang hobi kita atau what we like, apa yang kita sukai. And the second one is the members of our family atau anggota keluarga kita. Jadi kelas, ini adalah 3 poin yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Prepare yourself and let's check it out. Let's start with the first topic. It's about our identity. Mari kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu tentang identitas kita. Berbicara tentang identitas tentu akan menjawab pertanyaan who am I? Atau siapa saya? Dan biasanya dalam bahasa Inggris untuk mengawali perkenalan kita bisa menyampaikan let me introduce myself. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nah, di sini kita akan mulai dengan melihat contoh yang pertama, yaitu perkenalan diri yang dilakukan oleh seorang siswi. Hello, my name is Hasnida. I am from West Sumatra. I live in Padang in Kampung Mutiara on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Halo, nama saya Hasnida. Saya berasal dari Sumatera Barat. Saya tinggal di Padang di Kampung Mutiara, Jalan Kemangi. Lebih tepatnya, saya tinggal di Jalan Kemangi nomor 23. The second example. Contoh yang kedua. Hi, my name is Tito Pesolima. I am from Seram Island. I live in Kampung Medan, RT4, RW7 on Jalan Teratai. Precisely, I live at 23 Jalan Teratai. Hai, nama saya Tito Pesolima. Saya berasal dari Pulau Seram. Saya tinggal di Kampung Medan, RT4, RW7, Jalan Teratai. Lebih tepatnya, saya tinggal di Jalan Teratai nomor 23. The last example. Contoh yang terakhir. Good morning. My name is Max Bai. I'm from East Nusa Tenggara. I live in Kupang, in Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Selamat pagi, nama saya Max Bai. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Saya tinggal di Kupang, di Kecamatan Angkasa, Jalan Denpasar. Lebih tepatnya, saya tinggal di Jalan Denpasar nomor 5. Dari beberapa contoh di atas, kita bisa melihat ada kata in, on, dan juga at. Lantas, apa bedanya sih penggunaan 3 kata tersebut ketika kita menyampaikan atau menyebutkan tentang lokasi? Nah, disimak baik-baik ya. Yang pertama, penggunaan preposition in. Penggunaan kata in dalam bahasa Inggris ditunjukkan untuk menjelaskan keberadaan suatu daerah seperti pulau, kota, negara, provinsi, benua, dan sebagainya. Jadi, kata ini digunakan untuk menunjukkan suatu tempat yang masih luas dan umum. Biasanya, kata in juga digunakan untuk menunjukkan tempat yang berbentuk ruangan seperti in the kitchen, di dapur, in the living room, di ruang tamu,
in the classroom. Di kelas. Contoh kalimat yang merupakan kalimat umum. Aku tinggal di Pare. I live in Pare. Yang kedua, penggunaan preposition on. Secara arti, kata on sama saja dengan kata in, yaitu di. Bedanya, kata on digunakan untuk menunjukkan tempat yang bersifat umum, tetapi lebih spesifik. Kata on biasanya digunakan untuk menjelaskan alamat atau nama jalan. Contoh kalimat, Mr. Dinata's home is on Sriwijaya Street. Rumah Bapak Dinata berada di Jalan Sriwijaya. I live on Kartini Street. Saya tinggal di Jalan Kartini. Jadi kalau in itu biasanya lebih luas ya daripada on. On lebih spesifik atau lebih rinci daripada in. Jadi menyebutkan nama jalan kita menggunakannya on, bukan in. Yang ketiga, penggunaan preposition at. Kata at berfungsi untuk menunjukkan tempat yang lebih spesifik atau menunjukkan nama tempat. Artinya, tempat ini sudah diketahui keberadaannya dan sering dikunjungi oleh banyak orang. Jadi, tanpa kita bertanya, kita sudah tahu keberadaan tempat yang dituju tersebut. Ketika digunakan untuk menunjukkan alamat, alamat dijelaskan beserta nomor atau spesifikasi lainnya. Contoh kalimat, Global English Course is located at 10 Sakura Street, Tulungrejo. Kursus Bahasa Inggris Global terletak di Jalan Sakura nomor 10 Tulungrejo. Next, Nata is at home now. Nata sedang berada di rumah sekarang. Rumah adalah tempat yang spesifik dan bisa dikunjungi oleh banyak orang. Artinya, orang tidak akan bingung lagi mencari Nata ada di mana. Beda dengan misalnya kita menyebutkan Nata is in Banjar. Banjar itu luas, jadi lebih tepatnya di mana? At home, yaitu di rumah. Seperti itu. Jadi, silakan kalian coba perhatikan dan ingat-ingat kapan kita menggunakan in, on, dan juga at. Nah, kalau tadi kita memperkenalkan diri sendiri secara pribadi, ini ada contoh dialog memperkenalkan diri ketika kita berjumpa dengan seseorang. Coba kalian simak ya. Hi, let me introduce myself. My name is Joko. Nice to meet you, sir. I'm Mr. Tono. Nice to meet you too. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Joko. Senang bertemu denganmu, Bapak. Saya Bapak Tono. Senang bertemu denganmu juga. Jadi ketika kalian memperkenalkan diri kalian kepada guru, kalian bisa meniru contoh dialog ini. Selain itu, kita juga bisa memperkenalkan diri kita dengan cara seperti ini, misalnya, Good morning, good morning. I am Firman's mother. I'm Nita Haryanto. How do you do? Di sini, perempuan yang berbaju biru memperkenalkan dirinya sebagai saya ibunya Firman. Ya, jadi ibunya Firman bahasa Inggrisnya menjadi Firman's mother. Ada kutip atas ditambah S ya menjelaskan bahwa ibunya Firman. Kemudian diperinci dengan menyebutkan nama. Saya Nita Haryanto. Senang bertemu denganmu. Nah, kemudian lawan bicaranya yang berbaju abu-abu menjawab. Good morning, ya. Tadi good morning dijawab lagi dengan good morning. Kemudian, I am Firman's teacher. Saya adalah gurunya Firman. Jadi kalau misalnya kalian bisa menyebutkan saya temannya Firman, maka I am Firman's friend, ya. I am Sasha. Saya Sasha. How do you do? Senang bertemu denganmu. Jadi kalian juga bisa memperkenalkan diri kalian sebagai siapanya seseorang, misalnya temannya, adiknya, sepupunya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita memberikan informasi kita kepada orang lain, kita juga bisa atau berhak untuk bertanya tentang identitas orang lain. Atau bahasa Inggrisnya disebut sebagai asking for identity. Bertanya tentang identitas, ya. Jadi kita bisa berbalik meminta informasi dari orang lain. Bagaimana caranya? Silahkan disimak. Kita lihat dari contoh yang pertama. Di sini ada dialog antara ibu guru dengan siswinya.
Ibu guru bertanya, "What's your name?" "My name is Hasnida." Ibu gurunya pengen tahu informasi dari siswinya, "Siapa namamu?" Siswi menjawab, "Nama saya Hasnida." "Where are you from?" "Dari mana asalmu?" "I am from West Sumatra." Saya berasal dari Sumatera Barat. "Oh, where do you live?" "I live in Padang in Kampung Mutiara on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi." Di sini siswinya memberikan informasi yang diminta oleh seorang guru. Bagaimana dengan contoh lainnya? Di sini Miss Bella punya contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah dialog antara seorang ibu guru dengan siswa laki-lakinya. "And you, what's your name?" Dan kamu, siapa namamu? "I am Max Bar." Jadi di sini sebelumnya Max hanya menyebutkan nama panggilan ya. I am Max. Max Bar. Artinya nama panggilan kemudian nama lengkap. Where are you from? Dari mana asalmu? I am from East Nusa Tenggara. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Where do you live? I live in Kupang in Kecamatan Angkasa on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Ya. Jadi di sini kita bisa meniru bagaimana sih cara menjawab atau memberikan informasi yang ditanyakan oleh seseorang. Nah, tapi di realita kadang-kadang ada orang yang salah menyebutkan nama kita. Misalnya, Bella malah kedengarannya Della. Nah, pada saat kondisi seperti itu, kita bisa mengeja nama kita. Seperti di contoh ketiga ini. Ketika seorang guru bertanya, "How do you spell your name?" Bagaimana cara mengeja namamu? Nah, ini biasanya diawali dengan kesalahan. "Sorry sir, not Bella, but Bella." Misalnya bukan Della, tapi Bella. Jadi si bapaknya bilang atau bertanya, "Gimana cara ngejanya? How do you spell your name?" Kemudian Siti menjawab, "My name is Siti. S-I-T-I." Kemudian Benny, "My name is Benny. B-E-N-I." Nah, setelah kalian belajar cara memberikan informasi tentang identitas dan meminta informasi tentang identitas, it's time for us to learn how to tell our hobby. Kita akan belajar bagaimana cara memberikan informasi tentang hobi kita. Tentu, di antara kita semua pasti memiliki hobi yang unik, yaitu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Let's check it out. Kita lihat contoh pertama. "Hello, my name is Johannes. I am a student of SMP Negeri 2 Biak. I live in Biak, Papua. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. Nice to meet you." Di sini adalah informasi yang diberikan oleh Yohanes. Nama saya Yohanes. Saya adalah siswa SMP Negeri 2 Biak. Saya tinggal di Biak, Papua. Saya suka berenang dan membaca buku. Nah, ketika kita menyebutkan hobi, jangan lupa menyebutkan noun plus ing. Misalnya, swimming. Ya, kata dasarnya adalah swim, berenang. Tetapi karena hobi menjadi swimming. Kemudian reading books. Bukan read books, tapi reading books. Ya. Next, my favorite color is green. Ketika kita menyebutkan hanya satu favoritnya, warna favorit kita, maka menggunakan kata is. Warna favorit saya adalah hijau. Makanan favorit saya adalah nasi goreng. Senang bertemu denganmu. Ya, kalian coba buat contoh seperti ini berdasarkan identitas kalian pribadi. Contoh yang tadi tentang Yohanes itu menyebutkan hobinya satu dan warna favoritnya juga satu. Bagaimana kalau hobinya lebih dari satu? Coba kita lihat contoh yang diungkapkan oleh Anissa. "Hi, I'm Anissa. I'm a student of SMP Teladan Bangsa Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. My hobbies are cooking and running. My favorite colors are yellow and blue.
My favorite snack is fruit banana. Nice to see you. Ya, di sini Anissa menyampaikan identitas yang sama seperti yang disampaikan oleh Yohanes. Tetapi di sini bedanya adalah hobinya lebih dari satu. Maka kalau hobinya cuma satu kan tadi cuma my hobby is ya. Tapi kalau lebih dari satu kita menjadikan my hobbies are. Hobinya jadi hobbies juga ya, bukan HOBBY gitu. My hobbies are berapa? Apa aja sebutkan. My favorite colors are. Jadi ada S-nya disertai dengan are. Silakan kalian simak baik-baik apa perbedaannya. Nah, ini ada contoh yang ketiga untuk memperjelas dan untuk menambah referensi kalian. Coba disimak ya. Hi, my name is Edward. My friends call me Ed. I am 13 years old. My hobby is skateboarding. I want to be your friend. Hai, nama saya Edward. Teman saya memanggil saya Ed. Usia saya 13 tahun. Hobi saya adalah bermain skateboard. Saya ingin menjadi temanmu. Nah, ini adalah contoh yang simple yang bisa kalian ikuti. Ini ada beberapa list hobi atau daftar hobi yang bisa atau biasa juga dipilih oleh siswa ataupun siswi. Di antaranya ada writing, menulis, listening, mendengarkan, watching, nonton, playing, bermain. Jadi misalnya hobi kalian adalah bermain sepak bola, kalian bisa menyebutkan playing football, ya. Kemudian ada reading, berarti reading a book, membaca buku, misalnya reading a novel, membaca sebuah novel ya. Swimming, berenang, cooking, memasak ya. Ini ada beberapa contoh hobi yang barangkali bisa kalian pakai atau gunakan ketika kalian memberikan informasi kepada orang lain. Well class, let's practice together. Mari kita coba belajar bersama untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Dalam praktek hari ini, silakan kalian siapkan buku tulis kalian, kemudian lihat poin pertama, greet people by saying hello, hi, good morning, atau yang lainnya. Jadi kalian sapa dulu, kemudian tell your name, sebutkan namamu, add some information about yourself, bisa your age, bisa your hobby, bisa your address. Di sini ada contohnya ya, yang disampaikan oleh Anissa. Kalian boleh pakai contoh yang mana saja. Intinya adalah silakan kalian perkenalkan diri kalian secara lengkap, mulai dari nama sekolah, alamat rumah, kemudian hobi kalian, warna favorit, makanan favorit, dan tulis di buku tulis kalian atau di buku catatan, di buku tugas. Kalian kemudian fotokan buku catatan atau hasil karya kalian dan kirimkan ke link yang Ibu share di grup WA ataupun nanti akan Ibu tulis di kolom komentar. Oke kelas, itu saja. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang baik dari video ini. Thank you for your attention. See you on the next video. Bye-bye.